Hadis selanjutnya 308. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abdus Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ja'far mengabarkan kepada kami dari Abu Imran an Yazid ibn Babanus قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن تقرؤون سورة المؤمنين قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Yazid ibn Babanus, ia berkata, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah, kami pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, ya, ibu orang-orang beriman. Ini julukan para istri Nabi ridwanullahi alaihinna. Lalu kami bertanya, wahai ummul mu'minin, wahai ibunya orang-orang beriman, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, kata Aisyah, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian beliau bertanya kepada kami, maksudnya Aisyah bertanya kepada Yazid, apakah kalian membaca surah Al-Mu'minun? Lalu ia berkata, bacalah, yang artinya kata Aisyah, setelah nanya apakah kalian baca surah Al-Mu'minun? Tanda tanya, lalu Aisyah membacakan, yaitu yang dimaksud, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman, atau sungguh orang-orang beriman telah beruntung. Al-Mu'minun ayat 1, nanti kita bacakan ini insyaAllah. Yazid berkata, aku pun membaca ayat tersebut hingga ayat yang artinya mereka menjaga kemaluan mereka. Aisyah lalu berkata, demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandungan hadis ini, Rasulullah SAW menghiasi diri dengan seluruh akhlak mulia yang terdapat dalam Al-Quran, dan beliau juga sangat menjauhi segala larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Baik, kita masuk lebih dalam bahasan kita di sini. Yazid bin Babanus ini adalah seorang tabi'in, laki-laki. Tapi dia datang belajar pada Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaan, apakah boleh laki-laki belajar dari seorang wanita? Gitu kan? Karena terjadi ini kan. Maka ini khilaf di antara ulama. Kalau seandainya seorang wanita itu bisa terjaga dari fitnah, maksudnya menjaga diri dari fitnah, dan ilmu itu tidak dimiliki kecuali dari dia, ya, misalnya ada ilmu apa, ada pelatihan tertentu yang memang dia pakarnya, nggak ada yang lain gitu kan, sehingga harus beberapa laki-laki datang belajar, masih ada yang membolehkan. Tapi kalau enggak, maka dianjurkan untuk tidak terjadi interaksi itu, ya. Di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita istri Nabi SAW yang interaksi langsung dengan Nabi SAW. Dan banyak ilmu yang di dalam rumah Nabi, Aisyah lebih faham. Makanya banyak beberapa sahabat yang datang kepada Aisyah lalu bertanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah begini, bagaimana Rasulullah begitu. Yang sudah kita tahu hadis masyhur tentang 3 orang yang masuk ke rumah Nabi SAW karena mereka mau ibadah yang lebih banyak gitu kan. Karena di luar rumah Nabi mereka sudah tahu Nabi buat apa, tapi dalam rumah mereka tidak tahu. Lalu mereka datang menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, wahai ummul mukminin, di rumah Nabi buat apa aja? Di luar rumah kami sudah tahu nih. Lalu Aisyah dengan sederhana mengatakan, Nabi SAW di rumah seperti laki-laki seseorang di antara kalian di rumahnya. Ya, dia penuhi hajatnya sendiri, kadang-kadang bahkan dia jahit sendalnya yang putus, dan dia juga membantu kebutuhan istrinya atau keluarganya. Maka mereka seakan-akan berharap ada yang lebih besar daripada itu tentunya ketiga sahabat ini. Tapi itu ada bahasan sendiri, pernah kita jelaskan kisahnya. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah bagaimana mereka datang belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini juga belajarnya tidak secara langsung. Umumnya hijab, ada hijab di antara Ummul Mukminin sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan antara beliau ini istri-istri Nabi dengan para laki-laki. Ya. Ini juga diambil daripada potongan pertama, Yazid bin Babanus ini datang bertanya kepada Ummul Mukminin. Kemudian potongan yang kedua dari hadis adalah mereka bertanya tentang akhlak Nabi SAW. Seakan-akan yang paling tahu akhlak Nabi ini Anda sebagai istri. Dan itu memang betul ya. Yang paling tahu tentang figur seorang laki-laki adalah istrinya. Yang paling tahu figur seorang perempuan adalah suaminya. Ya.
Karena di luar dia bisa menjaga wibawahnya, image-nya segala macam, tapi di dalam rumah belum tentu bisa. Di situ terlihat bagaimana dia mengontrol emosinya, bagaimana dia bermuamalah dengan baik. Kapan dia baik dengan pasangannya pasti baik di luar, nggak mungkin tidak. Kalau dia santun sama suami, santun sama istri, baik sama dua-duanya, yang saya pernah bahasakan itu. Jadi suami istri saling bercanda, menghibur, menghilangkan penat, dan juga ya saling membantu satu sama yang lain memenuhi kebutuhan. Maka kita akan lihat orang-orang ini, suami istri akan sangat giat berkegiatan sosial di luar rumahnya. Karena memang dasarnya sudah dalam rumah begitu. Tapi kalau tidak dilakukan dalam rumah, maka di luar pun agak sulit. Ya. Karena banyak orang subhanallah, dia tidak mendalamkan hubungan dia dengan yang Allah suruh mendalamkan hubungan dengannya. Misal antara anak sama orang tua. Banyak orang hanya sekedar saja orang tuanya salaman selesai. Enggak, Allah suruh kita pendalam, bakti sama dia. Cari apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, dalami itu. Dan kejar pahala dari situ. Itu juga antara ya, suami istri. Banyak orang suami istri bertahun-tahun tapi kayak dingin, basi kalau makanan. Nggak pernah ada kata-kata sayang, nggak ada cinta, nggak ada bercanda, tegang semuanya. Begitu ketemu suami istri, kesalahan apa nih kira-kira yang saya bisa dapat? Kesalahannya dulu, bukan kelebihannya. Padahal kita dianjurkan dalam Islam, kalau di baju pasangan kita misalnya ada satu kotoran, kita tutup itu yang kita lihat yang bagusnya. Itu yang kita lakukan, kita tidak terbalik. Yang kotor, kotor jorok. Misalnya. Yang dilihat itu ya, padahal yang lain dilupakan. Walaupun kita boleh memberikan masukan misalnya. Ini contoh orang-orang yang harus memang kita dalam. Karena ini suami istri, saling menjaga rahasia, orang tua anak-anak kita dan seterusnya. Harusnya lebih dalam hubungannya. Gitu kan? Allah sampai Nabi SAW mengatakan, saya tidak menemukan cinta yang sejati, yang sebenarnya penuh dengan pengorbanan, perhatian, segala macam dan kenikmatan tersendiri dibandingkan suami istri. Tapi orang banyak tidak dapatkan itu. Karena mereka tidak mengikhlaskan niat menjalankan ini karena ibadah kepada Allah dan tidak mendalamkan hubungan dia dengan pasangannya. Hanya sekedar melalui saja begitu. Dan ini keliru, gitu kan? Sama tadi orang tua juga sama anak, ini juga harus lebih dalam. Jiwai anak-anak itu, penuhi kebutuhannya, serius dalam mendidik mereka. Jadikan mereka sebagai kader-kader umat. Seperti itulah. Gitu. Itu hal-hal yang harus kita lakukan tentunya. Di sini mereka menanyakan akhlak Nabi SAW bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada sahabat-sahabat Nabi. Karena orang bisa jaga nama baik ini di depan sahabatnya. Tetapi kalau dengan pasangan ini terlihat semuanya. Makanya Aisyah memberikan gambaran kalau akhlak Nabi SAW Al-Quran. Lalu dalam riwayat ini dijelaskan seperti apa sih ciri akhlak Nabi itu yang dimaksud. Maka Aisyah menjelaskan itu. Kita buka sekarang surah Al-Mu'minun ya. Aisyah menjelaskan radhiyallahu anha kalau dia atau akhlak Nabi SAW ada dalam surah Al-Mu'minun. Maka Aisyah mengatakan, apakah kalian baca surah Al-Mu'minun? Lalu untuk menjelaskan, karena kan ada surah Al-Mu'min, ada surah Al-Mu'minun, beda loh. Kalau surah Al-Mu'min, nama lainnya surah Ghafir, surah nomor 40. Ya. Jadi agak berbeda di situ. Ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun ya. Kalau Al-Mu'minun itu surah nomor 23. Kalau Al-Mu'min surah nomor 40. Kita baca beberapa ayat pertama. Silakan dilihat aplikasinya di HP ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka ya Allah? Bagaimana supaya kami bisa mencapai derajat orang-orang beriman yang engkau katakan itu beruntung? Allah sebutkan ciri mereka. Yang paling pertama cirinya ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Konsentrasi. Ini ciri akhlak Nabi yang pertama. Sampai ulama mengambil dari potongan hadits ini. Kalau Aisyah menjelaskan. Kalau kalian mau melihat akhlak Nabi. Ya, atau orang yang dinilai berakhlak seperti akhlak Nabi. Lihat solatnya khusyuk enggak. Karena Nabi SAW berakhlak dengan itu. Kalau udah solat. Udah konsentrasi full. Dan sebagian salafus saleh menjalankan itu. Sampai digambarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu kalau berdiri, Abdullah bin Amr, mereka kalau berdiri sholat, maka mereka tidak terpengaruh dengan apapun di sekitarnya. Sampai seseorang di antara mereka, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, pernah lagi sujud di dekat Ka'bah, ada batu besar jatuh tiba-tiba, gitu kan?
dari pegunungan tergelincir sampai menarik bajunya dia. Jatuh dekat kepalanya. Tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Ya. Mereka saking konsentrasinya dalam sholat itu. Kalau udah sholat, mereka sudah tidak lagi fikir yang lain. Ya, dan ini harusnya mendalam ini ya. Teman-teman bisa ikuti, ada ceramah kami di YouTube. Mudah-mudahan teman-teman tim sudah angkat. Saya bedah sebulan sekali di Makassar buku Mukhtasar Minhajul Qasidin, punyanya Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau membahas bab-bab fikih seperti bab sholat, bab zakat, bab puasa, tapi bukan lagi yang dibahas tentang rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ya, seperti kita biasa bahas misalnya. Tapi ini tidak lebih menyentuh kepada poin-poin secara keimanan. Jadi sholat bagaimana supaya lebih khusyuk gitu. Ya. Maka di antara hal yang ditekankan oleh beliau di situ adalah bagaimana seseorang itu menikmati sholatnya, gerakan-gerakannya gitu kan. Karena memang dia akan diberikan pahala sesuai dengan kadar konsentrasi dia. Kalau ada yang kita lagi sholat, rakaat pertama kita hadir, rakaat kedua kita hilang, menghayal, maka rakaat kedua itu hilang pahalanya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, berapa banyak orang pada hari kiamat tidak terima pahala sholatnya kecuali setengahnya. Ada yang tidak terima kecuali sepertiga, seperempat, ada sepersepuluh, bahkan ada yang cuma menerima sholatnya seperti pakaian kotor yang diremukkan lalu dilempar ke wajahnya. Wa na'udzubillah. Jangan sampai. Coba Bapak Ibu belajar konsentrasi dalam sholat. Ada satu jenis sholat yang banyak orang belum kerjakan. Dan ini sholat yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam pada saat beliau masuk ke musholahnya Maryam. Kemudian beliau melihat ada makanan-makanan, buah-buahan yang tidak pernah ada di situ. Itu ditanya, dari mana ini Maryam? Maryam dari sisi Allah. Maka Zakaria alaihissalam langsung sholat. Sholat apa yang Zakaria lakukan ini? Itu adalah sholat di situ ya. Sholat ini adalah sholat nafilah namanya. Sholat nafilah, sholat tambahan. Jadi kalau Bapak Ibu, yang penting bukan waktu dilarang ya. Kayak misalnya subuh sampai terbit matahari, atau asar sampai terbenam matahari. Jangan dua waktu ini Bapak Ibu lagi dalam keadaan berwudu, tiba-tiba merasa udah nih saya mau dekatkan diri kepada Allah, masuk masjid hadap kiblat. Niatnya dalam hati niat sholat nafilah, sholat tambahan. Dia bukan duha, bukan sholat tahajud, bukan yang lain. Memang sholat pendekatan diri kepada Allah, namanya nafilah. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu kalau sedang ada masalah genting maka beliau langsung pergi sholat, sholat nafilah ini. Langsung menghadap kiblat, sudah wudu, sholat 2 rakaat. Lalu tuangkan semua hajat kita kepada Allah SWT dalam sholat nafilah itu. Nah caranya, hubungkan itu dengan konsentrasi. Coba sekarang belajar Allahu Akbar. Tenang. Tenangkan dulu diri. Baru baca iftitah dengan coba renungi baik-baik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus dibaca sampai terakhir. Lalu mulai tenang dulu baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tenang. Ar-Rahmanir Rahim. Terus begitu sampai selesai. Pilih surah juga walaupun surah pendek tapi kita sudah baca dengan tenang. Walaupun inna a'tayna kal kautsar. Jelas lafadznya. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tenang dulu baru Allahu Akbar, ruku. Tenang dulu sendi-sendinya semua, baru baca Subhana Rabbiyal Azim. 1, Subhana Rabbiyal Azim. 2, Subhana Rabbiyal Azim. 3, baru Sami Allahu liman hamidah. Ini kita bicara solat yang ringan-ringan saja. Setelah tenang semuanya, baru Rabbana walakal hamd. Mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah selesai, tenang dulu baru sujud. Setelah sujud baru baca Subhana Rabbiyal A'la, tenang. Subhana Rabbiyal A'la, tenang lagi. Baru Subhana Rabbiyal A'la. Selesai tenang dulu baru duduk. Rabbi gfirli, berhenti. Warhamni, berhenti dulu. Wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Tentu banyak lafadznya di sini ya, tapi ini di antara lafadznya. Sampai terakhir tahiyat, duduk dengan tenang. At-tahiyyatu lillah. Itu maknanya agung sekali ya. Semua kata-kata pujian terbaik untuk Allah. Wassalawat, wattayyibat. Semua kata-kata sempurna, puji-pujian yang baik untuk Allah. Terus kita baca sampai selesai. Sudah selesai semuanya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Baru salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba renungi.
Dan bayangkan sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah dan anggap itu sholat terakhir kita. Kalau setelah ini kita meninggal. Maka coba supaya sholat itu tidak terlewatkan. Saya pernah sholat di masjid di dekat rumah. Ada satu bapak sholat di sebelah saya. Subhanallah. Mungkin dia tidak niat apa-apa. Saya yakin sih ya. Beliau itu sholat dengan pribadinya antara dia dengan Allah. Tapi saya melihat orang ini sangat khusyuk. Menurut saya belum pernah lihat di Indonesia ada orang sehusyuk beliau sholat gitu. Sangat tenang. Dia pergi di masuk saf pertama, kemudian paling pojok di sebelah kanan, dia sholat dengan sangat tenang. Gerakannya semua dengan sangat tenang. Dan ada, karena saya sholat di sebelahnya, walaupun waktu sholat berjamaah pun dengan imam, imam sudah Allahu Akbar, ruku. Dia nggak buru-buru, semua makmum sudah ruku, dia dengan tenang. Lalu dia ruku dengan tenang. Dan karena saya dekat, saya dengar tuh dia baca, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dia tenang, Subhana Rabbiyal Azim. Terdengar. Jadi saya akhirnya, ya terserat juga konsentrasi saya bukan tidak khusyuk ya, tapi bagaimana saya bisa, karena orang ini gerakannya sangat tenang, bacanya sangat tenang, luar biasa gitu. Sami Allah liman hamidah, imam bangun, semua orang bangun, dia masih tenang, baru kemudian dia bangun, Sami Allah liman hamidah. Dia tidak terpengaruh dengan buru-buru, gejolak dalam jiwa yang harus segera menyelesaikan sholat, tidak begitu. Sampai salam, subhanallah. Nah, saya juga ambil pelajaran dari orang ini, bagaimana konsentrasi sholat. Saya juga tahu ada sahabat dekat saya tidak usah sebutkan namanya. Beliau juga seorang ustaz, saya tahu kalau sholat luar biasa gitu. Sangat tenang. Tidak buru-buru walaupun berjamaah. Apalagi kalau sholat sendiri. Berjamaah pun sama imam Allahu Akbar. Dia dengan tenang. Baru dia Allahu Akbar. Tenang. Tidak terburu-buru gitu. Ya. Karena memang ada ancaman ya. Siapa yang mendahului imamnya, maka bisa Allah ubah kepala yang jadi kepala keledai. Karena itu bahaya, ancaman berat itu. Jadi itu untuk khusyuk. Nah, kiat-kiat khusyuk teman-teman sekalian itu tadi contoh sholat khusyuk. Kiat-kiat khusyuk adalah benar wudunya, ya. Kemudian benar bacaan dan gerakan sholatnya, terutama memahami apa yang diucapkan. Nah, ini insya Allah sudah cukup untuk bisa membawa pada kekhusyuan. Ini ciri yang pertama. Dan ini akhlak Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ini di ayat ketiga. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Gak ada gunanya. Ngomong kosong, mengkhayal. Ya. Atau buat tertawa orang dengan berita dusta. Semua ini gak benar. Dalam Islam tidak ada itu. Orang muslim itu yang dia ucapkan emas semua, bernilai. Sebelum dia ucapin dia pikirin. Ini bagus gak? Bermanfaat gak? Dia bicara. Jadi semua itu dicatat oleh malaikat, bagus saja semua nanti hari kiamat. Gak ada omong kosong. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, mestinya seseorang dari kita malu. Kalau nanti dipaparkan bukunya amalnya hari kiamat, gak ada urusan akhirat, urusan agama, gak ada juga urusan dunia. Bukan bicara tentang bisnis dikembangkan, pendidikan anak, enggak, omong kosong. Ada orang berteman sudah 30 tahun, itu aja ceritanya. Hah? Dulu saya waktu masih SD, orang sudah hafal ceritanya. Ngapain diulang-ulang? Mungkin kalau temannya bilang itu sudah 700 kali saya dengar. Terulang-ulang terus gitu. Saya berapa kali gitu pernah jalan beberapa orang cerita itu sudah berapa kali saya dengar tapi diulang-ulang. Cuma saya juga nggak enak mau tegur, sudah saya diam saja. Tapi saya ambil pelajaran kalau saya tidak perlu mengucapkan itu sudah cukup orang tahu. Gitu kan? Kalau ada yang mengatakan bahwa saya Ustaz ingat nggak dulu pernah begini? Oh iya saya ingat. Udah sebatas cukup. Saya tidak usah tanggapin kecuali sesuatu yang bermanfaat, yang saya rasa manfaatnya lebih besar, oke, baru saya tanggapin. Supaya ayo kita tingkatkan kualitas kita nih. Hanya cuma berputar di situ-situ yang omong kosong yang tidak ada manfaatnya gitu kan. Kemudian yang ketiga, tentu ini ciri Nabi SAW ya, ini contoh akhlak yang mulia. Kita bisa lihat orang itu berakhlak kalau dia tutur katanya dirata dengan rapi, baik dan segala macam. Kita tidak bicara ini kalau dia sedang bercanda ya. Ada saja juga bercanda, mungkin suami istri bercanda, tapi tidak boleh juga ada kebohongan. Itu lain, atau orang tua main sama anaknya masih kecil itu berbeda. Yang ketiga adalah sifatnya walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka orang-orang yang menunaikan zakatnya. Jadi Bapak Ibu konsentrasi menilai selama tidak ada utang, hilung aset kita, ya, investasi dan juga tabungan. Kalau sudah haul 1 tahun maka dikeluarkan zakatnya. Sudah pernah kita jelaskan masalah ini. Selanjutnya adalah walladzina hum li furujim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kesucian kemaluan mereka. Mereka sama sekali tidak melanggar itu, ya. Tidak pernah berzina lah maksudnya. Allah mengatakan kalaupun dia ingin lampiaskan illa ala azwajihim,
kecuali mereka lampiaskan pada pasangan mereka. Au ma malakat aimanum, atau budak yang mereka milikin. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Fa innahum ghairu malumin. Mereka dalam hal itu tidak tercelah. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya mencari ya pengganti nikah adalah perzinahan. Kemudian ayat 8-nya walladzina hum li amanatim wa ahdihim ra'un. Mereka ada juga orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulkan dan janji-janjinya. Jadi sudah kita jelaskan, Nabi minta itu supaya menjaga amanah. Kemudian ayat 9-nya walladzina hum ala salawatim yuhafidhun. Mereka adalah orang-orang yang suka memelihara solat mereka, maksudnya on time dikerjakan dengan jumlah-jumlah maksimal ya. Jadi Bapak Ibu usahakan jangan berhenti, terus meningkatkan secara kuantitas. Kalau kualitas nggak ada pilihan. Secara kuantitas jumlah. Kalau kualitas sekali lagi itu wajib. Konsentrasi khusyuk dalam sholat apa segala macam. Konsentrasi pada saat baca Al-Quran, zikir segala macam itu bukan pilihan, kewajiban. Tapi yang kita maksud adalah kuantitas ya, jumlah. Kayak misalnya Bapak Ibu biasa duha 2 rakaat. Usahakan naik jadi 4. Usahakan naik jadi 8. Usahakan naik maksimal 12. Kalau sudah niat sampai 12 istiqomahkan gitu lah. Sholat malam biasanya 2 rakaat, sekarang meningkat 4, meningkat sampai 8. Witir biasa 1, sekarang jadi 3. Kalau sudah sampai pada maksimal, tinggal istiqomah gitu loh. Dan ini kuantitasnya yang dibahas gitu. Mereka selalu meningkatkan kuantitas selain kualitas yang memang bukan pilihannya. Lalu Allah SWT menjanjikan bagi orang-orang yang menjaga semua itu, ulaika humul warithun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang mereka warisi ya Allah? Apa yang mereka dikasih nanti? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini adalah bahasan tentang masalah akhlak yang mulia. Bagaimana tergambarkan akhlak Nabi SAW di dalam 11 ayat dari surah Al-Mu'minun itu. Sebagaimana digambarkan oleh Ummul Mu'minin.